Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah. A'inna ya Rabbana ala talabil ilmi wa a'inna ala al-amali bil ilmi wa taqabbal minna ya Rabbana salihal a'mal. A'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik wa tahhir ya Rabbana qulubana minal kibri wal hikdi wal hasadi wal riya'i wal ujbi wa hubbid dunya. Allahumma ya Rabbana habib ilayna ma ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad wakhsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pemirsa, para pendengar, wabil khusus adalah para santri, baik yang hadir atau yang menyaksikan acara ini atau mendengarkan acara ini dari pesantren manapun. Semoga Allah memberikan kepada kalian ilmu yang bermanfaat, memudahkan kalian di dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah menjaga hati kita, dijauhkan dari segala macam penyakit hati, dan semoga Allah memudahkan kita mengamalkan ilmu-ilmu kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal kita. Baik para santri, anak-anakku semuanya, kita lanjutkan belajar kita, yaitu kita dengan dibimbing oleh Imam Haddad rahimahullah ta'ala dengan kitab Adab Sulikul Murid. Adab Sulikul Murid. Qala Imam Haddad rahimahullah ta'ala, nafa'na Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid daraini amin. Kita sudah sampai ila angkal bab wa ammal hasadu. Ini para perindu ridha Allah, pencari kemuliaan di hadapan Allah, jangan berjalan menuju Allah sementara di dalam hati kita masih banyak penyakit-penyakitnya. Allah melihat hati kita. Jika hati kotor dengan penyakit-penyakitnya, maka tidak akan dilihat oleh Allah. Kalau sudah tidak dilihat oleh Allah, tidak dirahmati, tidak diberi pertolongan, tidak diberi kasih sayang. Maka untuk sampai kepada tujuan kita, yaitu Allah, untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ayo kita bersihkan hati kita, dibimbing oleh Imam Haddad. Ammal hasadu, awas hati-hati, khususnya para santri. Hasud itu tidak senang ada orang sukses, kemudian dia menginginkan kesuksesannya itu berubah menjadi kehancuran. Itu. Nah, ini hati-hati. Di kalangan ahli ilmu banyak. Bahkan disebutkan Imam Ghazali menyinggung bahwasanya la hasada ka hasadil ulama. Tidak ada dengki yang lebih menyeramkan, ngiri yang lebih menyeramkan dibanding ngirinya para ulama, para ustadz. Kalian calon ulama, maka jangan sampai menjadi alim tapi hatimu kotor, percuma, nggak ada guna, bahkan akan menjadi sebab kehancuranmu lebih hancur lagi nanti di akhirat. Hasad menyeramkan, dan Allah mengajari kita untuk berlindung kita dari hasutan orang-orang yang hasud. Dijejer dengan makhluk serem, penyihir. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad
Ya Allah, jauhkan kami dari, aku berlindung kepadamu dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniupkan sihirnya di ikatan-ikatan yang akan dikirimkan kepada orang yang disihir. Setelah itu apa? Min syarri hasidin idza hasad, hasutan orang-orang yang hasud. Dan orang hasud tidak akan bisa melampaui yang dihasut, tidak akan, bahkan akan semakin hancur dan runtuh. Ingat, kalau ada seseorang menghasut seseorang, maka yang menghasut tidak akan bisa melampaui, tidak akan bisa. Bahkan yang dihasut kalau dengan penuh ketabahan, kesabarannya akan diangkat terus oleh Allah. Makanya kalau dihasut oleh seseorang nggak usah gelisah, beruntung kalau dihasut. Artinya kamu bernilai, kamu dianggap, kamu diperhitungkan, baru maka dihasut. Nggak usah pusing, nggak usah membalas, nggak usah sedih, nggak usah gelisah, dihasut, didengki, berarti menunjukkan di dalam dirimu ada sesuatu. Kalau kalian sudah mulai dihasut oleh seseorang, itu artinya kalian sudah mulai diperhitungkan. Kalau kalian tidak ada nilainya, nggak ada yang menghasut. Hasut, nah ini. Maka tidak usah ragu, tidak usah khawatir di saat ada orang menghasut dirimu. Bahkan doakan, ya Allah, jika ada orang menghasutku, bersihkan hatinya, jauhkan dari hasut, ya Allah, berikan segala kebaikan. Bahkan doakan, berikan kepadanya seperti yang kau berikan kepadaku, ya Allah. Biar kita semakin tenang. Orang kalau dihasut dia akan melambung kalau dia sabar. Tapi yang menghasut tidak akan bisa melampaui. Nah, ini dimulai saat ini anak-anakku semuanya. Kalian tata hati kalian dengan sesama pejuang, sesama penuntut ilmu. Harus kalian bangun cinta kasih. Kalau sudah tidak ada cinta di antara kalian, maka ketahuilah maka yang muncul bermacam-macam penyakit. Ada yang namanya benci, dengki, dendam, dan segala macam. Segala macam penyakit dalam hati akan ada. Berangkat dari kebencian tadi. Tapi kalau sudah di hatimu ada cinta di antara sesama pejuang, sama penuntut ilmu, calon-calon ulama, Masya Allah. Bersih hati indah. Nah, hasud kata Imam Haddad, kita baca dulu. Ammal hasadu, adapun hasud, harus tahu definisi hasudnya. Kalau pedagang, hasudnya sama pedagang biasanya. Ngelihat tetangganya sukses macam-macam. Suudonnya yang mengatakan dia pakai sihir segala macam. Waduh, luar biasa. Hasud. Kalau kalangan ustadz, yang dihasud ya ustadz. Kalau pejabat ya rebutan kursi, sama rebutan kursi jabatan. Di antara kalangan mereka hasud-hasudan. Berdagang, bisnis begitu. Fahuwa mu'adatun lillahi zahiratun. Hasud itu sebetulnya kalau dia sadar berpikir, orang hasud itu sebetulnya protes kepada Allah. Mu'adah itu musuhi Allah, melawan Allah. Maksudnya itu seolah-olah dia ngomong begini. Misalnya ada seorang menghasut tetangganya yang sukses dalam dagang dan bisnisnya. Lalu dia menghasut, marah, tidak terima. Itu seolah-olah kan mengatakan begini. Seolah-olah dia berkata kepada Allah, ya Allah, engkau telah salah menjadikan dia kaya, mestinya bukan dia, saya ya Allah. Seolah-olah ngomong gitu. Ini orang kurang ajar pada Allah. Punya pondok, lihat pondok sebelahnya, tetangganya, pondoknya sukses, semakin ramai, sakit hati dia. Seolah-olah dia kurang ajar pada Allah. Ya Allah, sebetulnya bukan dia yang seharusnya pondoknya gede, salah engkau ya Allah. Yang benar saya, seharusnya kau jadikan pondokku gede, saya lebih pintar dari dia. Hasud itu protes kepada Allah, mu'adah, melawan Allah secara zahir, terang-terangan sebetulnya. Cuma nggak sadar orang itu. Munaza'atun lahu, ya bermusuhan, bersengketa, melawan Allah fi mulkihi, di dalam kerajaan Allah. Seolah-olah itu tadi mengatakan Allah salah memberi. Bayyinatun, sangat jelas permusuhannya kepada Allah. Li'annahu subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala idza an'ama ala ba'di ibadihi bi ni'matin, kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, kalau Allah annahu subhanahu wa ta'ala, kalau Allah subhanahu wa ta'ala idza an'ama ala ba'di ibadihi, kalau Allah memberikan karunia kepada sebagian hamba-hambanya
Binikmatin dengan satu kenikmatan, fala syakka, tidak mungkin diragukan dan tidak boleh diragukan, annahu sesungguhnya Allah itu muridun menghendaki lidzalika demikian itu. Lah kok kita protes? Kurang ajar kita kepada Allah. Wa mukhtarun lahu, Allah mukhtar, tidak ada yang memaksa, karena tidak ada yang bisa memaksa Allah. Idla mukriha lahu ta'ala, sebab tidak ada yang bisa memaksa Allah. Jadi kalau Allah mengayakan seseorang karena Allah menghendaki, Allah memilih dia, Allah menjadikan pesantrennya sukses, dakwahnya sukses, jamaahnya banyak, kemudian jamaahnya pada benar semuanya, itu adalah karunia Allah. Allah pilih mereka itu karena Allah, tidak ada yang bisa, karena Allah yang maha kuasa untuk memilih. Tidak ada yang menghalangi Allah, nggak terpaksa. Kalau seseorang memilih seseorang bisa saja terpaksa. Fa idza aradal 'abdu khilafahu, kalau ada seorang hamba yang menginginkan khilafa ma aradahu ma arada maulahu, kalau ada seorang hamba protes, nggak setuju, tidak menginginkan apa yang sudah Allah berlakukan, khilafa ma arada maulahu, berbeda dengan apa yang Allah kehendaki, maksudnya menginginkan tidak seperti yang Allah kehendaki. Kalau ada seorang hamba memprotes, faqad asa al-adaba, dia telah su'ul adab, tidak berakhlak kepada Allah. Wastajabal atab, maka dia layak mendapatkan hukuman, cercaan, celaan. Tsumma innal hasada, kemudian sesungguhnya hasud qad yakunu ala umurid dunya, ada orang menghasut seseorang karena urusan dunia. Hei para santri, ngelihat tetangganya rumahnya megah, masya Allah, sudah bingung dia. Bangun rumah tetangganya, wah bingung dia. Coba, yang punya rumah tidur lelap, nyenyak. Iya, yang menghasut sampai jam 12 malam belum tidur, jam 1 ngomong sama istrinya, dapat duit dari mana itu bisa bangun. Hah, dia pejabat baru, paling dia korupsi. Nah, itu kalau pejabat. Tak taunya tetangganya sebelah bukan pejabat juga, tapi bangun rumah bagus lagi, bingung dia. Wah, gimana aku bisa dapat duit? Wah, akhirnya nyebarkan apa? Dia punya tuyul, punya nyi blorong, punya kera putih, bisa nyuri. Hasud, capek seperti itu terus. Lihat manusia hasud itu aneh. Itu urusan dunia rendah, remeh. Kaljah, ada orang mendapatkan pangkat dari Allah, wal mal, harta, hasud. Coba, capeknya dia. Setiap kali ada orang belanja ke tokonya dia sakit. Sana lagi, dia punya toko. Sana lagi ngelihat belanjanya banyak lagi, sakit terus. Memang dia bodoh sekali memang. Coba kalau di hatinya ada cinta, senang, alhamdulillah ya Allah, belanja tetanggaku semakin baik, kaya. Wa ya asgharu min an yuhsad, kalau dunia itu remeh daripada untuk dihasut. Untuk apa kita menginginkan gitu? Maksudnya apa? Hasut karena dunia remeh. Asghar, sangat kecil, remeh. Min ayyuhsada alaihi, untuk dihasut. Bal yambahi laka, hendaknya bagimu, semestinya, seyogyanya bagimu, wahai pencari ridho Allah, pencari ilmu yang manfaat, pencari kemuliaan di hadapan Allah, bukan menghasut. Mestinya yambahi laka antarham, sebetulnya kamu harus berkasihan, merasa kasihan kepada orang tersebut. Man ubtuliya biha, yang diuji dengan harta, sebab harta itu ujian, mestinya kamu berkasih sayang dengan dia. Banyak doain, ya Allah tetanggaku semakin hari semakin kaya, ya Allah semakin hari kau semakin karunia kekayaan, jaga ya Allah, jangan sampai dengan kekayaannya lalu dia lupa kepadamu, jangan sampai dengan kekayaannya lalu semakin maksiat, ya Allah jangan. Nah, itu baru orang benar. Sebab dia itu diuji dengan kekayaannya. Dulu belum punya apa-apa, nggak bisa kemana-mana. Sekarang punya apa-apa, bisa kemana-mana. Dulu tidak punya apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang punya apa-apa, bisa berbuat apa-apa. Dulu nggak punya apa-apa, dosanya hanya sedikit. Sekarang punya banyak harta, dosanya bisa banyak. Artinya mungkin sekali dia untuk rusak. Mestinya kamu kalau orang punya iman berkasih sayang dong, bukan malah menghasut. Berkasih sayang terus, masukkan dalam panjatan doamu. Ya Allah, tetanggaku semakin kaya, sukses ya Allah. Jangan sampai jadi fitnah untuk keluarganya, anak-anaknya. Ya Allah, itu baru benar. Itu urusan dunia.
Wa tahmadallahi, hendaknya kau bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah. Tidak kau uji kami dengan itu semua ya Allah. Karena kalau diuji belum tentu kuat diuji. Di saat dalam keadaan fakir, ya Masya Allah bisa menjaga hati dan sebagainya. Di saat kaya, waduh, semakin banyak kenalan, semakin banyak godaan, semakin banyak fasilitas, semakin banyak jalan menuju kesesatan, kehancuran. Tahmadullah, hendaknya kau bersyukur kepada Allah. Alladzi afaka minha, telah membebaskan, memaafkan, menyelamatkanmu daripada dunia tadi, harta. Wa qad yakunu ala umuril akhirati, kadang juga urusan akhirat. Kala ilmu, wassalah, kebaikan. Ada orang asut ya karena pondok tadi, ustad, majelis. Hati-hati ini anak-anakku, khusus ini spesial. Baru ini masuk inti ini. Antara ustad dengan ustad, hati-hati. Pokoknya gini kaidahnya. Akidah sama. Kalau akidah beda kita perlu bersemangat untuk memerangi akidah sesat. Akidahnya sama, apalagi gurunya sama, manhajnya sama. Asy'ari, Syafi'i madhabnya, atau madhab 4, nggak ada masalah. Yang penting dalam lingkaran akidah yang Allah ridhoi. Pokoknya kamu perhatikan, jika suatu ketika muncul ketidaknyamananmu dengan orang yang mulai sukses melampauimu, maka ketahuilah itu awas, benih-benih hasud ada di dalam hatimu. Kalau terus kau piara itu benih-benih hasud di dalam hatimu, akan semakin subur dan subur, merusak hatimu. Sehingga tidak ada baiknya. Tiba-tiba marah dengan ustadz tersebut, marah nggak beralasan. Terus pokoknya selalu, kemudian buahnya lagi apa? Ngomongin, gunjing dia, menfitnah, mencari kesalahan. Ya tentu ada dong kesalahan, namanya manusia kok. Tapi rugi kamu. Menghasut seorang rugi. Dan ingat, ini godaan besar kalangan ustadz ini. La hasadaka hasadul lama. Tidak ada hasut seperti hasutnya ustadz. Dan orang yang menghasut tidak akan bisa melampaui orang yang dihasut. Ingat ini. Tidak bisa. Rugi kalau kamu menghasut. Kamu tidak akan bisa melampaui dia. Maka jangan menghasut. Bahkan perangi itu hasut. Jika tiba-tiba ada rasa tidak nyaman di hatimu dengan seseorang, mungkin umurmu sudah lebih tua, tiba-tiba ada anak muda mulai berjuang di tempat tersebut, rupanya dengan perjuangannya kok lebih ramai daripada perjuanganmu. Awas, ini mulai penyakit setan berbisik tuh. Itu orang kemarin sore itu, lihat, sok dakwah, sok ceramah, sok apa, ente mulai marah. Nah, setan sudah berhasil menggodamu, membisikkan hasud di dalam hatimu, sehingga tiba-tiba kamu sudah nggak senyum dengan dia, nggak nyapa dia, nggak senang dengan dia, ngomongin dia, mempermasalahkan gurunya, mempermasalahkan ilmunya, mempermasalahkan nasabnya. Karena mungkin kamu anaknya kiai, kamu bilang, oh dia bukan anak kiai, mungkin begitu. Mungkin kamu sekolahnya di luar negeri, dia lokal, mungkin. Hasud, rugi hasud. Percaya, dengar nih. Kalau sudah mulai ada di hatimu benih-benih semacam itu, perangi langsung. Datang kepadanya, assalamualaikum. Bahkan lu bantu pondoknya, nggak apa-apa. Seru orang ke sana, asalkan akidahnya benar. Bahkan kalau seandainya dia punya masalah pribadi denganmu, itu urusan pribadi, di kamar ributnya. Diskusi di kamar. Tapi setelah di luar, dia adalah pejuang seperti dirimu. Pewarisnya Rasul. Nggak boleh kita musuhi. Tapi orang kalau sudah kemasukan hasud itu buta, mencari-cari kesalahan, tidak ada ujungnya. Dan lihat, tidak akan bisa melampaui orang yang dihasut, tidak akan bisa. Makanya sangat rugi dirimu kalau kau hasut tentang seorang, maka kau tidak akan bisa melampauinya. Hasut dengan kesombongan itu saling berkomunikasi, aktif banget. Biarnya hasud itu adalah benih dari kesombongan. Kemarin sombong dari bahas, sombong belum bahas. Sombong. Karena dia sudah merasa mungkin tidak boleh ada yang mengungguli dia. Maka setiap ada orang mengungguli dia, marah. Maka termasuk kendala di dalam dakwah dan perjuangan yang sering Buya sampaikan dalam motivasi dakwah, di antara kendala dakwah untuk para ustadz-ustadz muda,
Pemula-pemula di dalam berjuang adalah yang pertama, tawadhu yang tidak pada tempatnya. Yang kedua adalah dihasut, hasut. Mendung orang kalau. Jadi begini, kalau pulang dari pondok pesantren sudah belajar lama, dapat ilmu dia. Mau dakwah, mau berjuang di rumah, disuruh ngisi ke masjid oleh seseorang bilang masih malu, nggak enak, masih ada kiai sepuh, masih ada ulama tua. Dakwah kok nunggu matinya, kan kurang ajar namanya. Diam-diam kapan matinya, kan gitu ya, kurang ajar namanya. Tinggal datang kepada kiai sepuh, assalamualaikum romayai, kiai sepuh, assalamualaikum, cium tangan hormat. Ya Syekh, saya ingin khidmah, apa yang bisa saya lakukan? Apakah boleh saya bisa ngisi kitab kecil Safinah di pojok tempat ini? Kalau diizinkan ahlan wa sahlan, alhamdulillah. Kalau tidak, ada masjid yang lain. Jangan sok nggak enak, itu tawadhu yang tidak pada tempatnya. Dan ini banyak santri itu kalau sudah pulang itu tidak berani berjuang karena itu tadi masih ada kiai sepuh. Loh, terus kiai sepuh ngapain? Suruh mati? Ya nggak boleh dong, kurang ajar namanya. Biar panjang umur, kan gitu. Cuman gara-gara dia tawadhu tidak pada tempatnya, diam-diam juga. Ya Allah, mau berjuang masjid, ngisi masjid, kok awet banget orang itu ya. Ya Allah, kapan giliran saya? Loh, kan kurang ajar jadinya. Gara-gara salah, maju, diizinkan, minta izin yang bagus, hormat kepada beliau. Hati-hati ini. Banyak akhirnya gara-gara tawadhu yang tidak pada tempatnya, mau berjuang tidak segera memulai hanya karena masih ada yang lebih tua dan sebagainya. Akhirnya apa? Waktu berjalan, lupa melanda, kesibukan datang, bubar, nggak lagi, ustadznya sudah hilang, nggak ada lagi berjuang sudah. Akhirnya sudah menikmati dengan cara hidup barunya, lupa dengan niatnya waktu mondok. Banyak santri seperti itu, hati-hati. Sampai di rumah nggak ada lagi tujuannya, nggak jelas. Maka ada nanti para santri, anakku semuanya, nanti ada jam khusus motivasi dakwah. Ingin Buya sampaikan, ada mungkin salah satu jam akan kita hadirkan motivasi dakwah, mulai dari mengetahui apa itu dakwah, tugas siapa, prinsip dakwah, kemudian kendala dakwah. Ini harus ada nanti semuanya. Baik, hasud. Ustadz hasud dengan ustadz rugi, percaya rugi. Belum lagi al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Menghabiskan pahala orang hasud itu, naudzubillah. Allah. Kayaknya ibadah hasud. Hasud itu rugi banget. Wa qabihun bil muridu, sangat jelek bil murid, bagi seorang murid santri perindur itu Allah, ayahsida, untuk menghasud man wafaqahu, dari orang yang sama-sama seperti dia, sama-sama juru dakwah, sama-sama ustadz, sama-sama beruntut mencari ilmu, sama-sama menghasud. Jelek. Man wafaqahu ala tariqi, orang yang sama dengan dia di jalannya, wa awanahu ala amrihi, yang sebetulnya dia membantu dia dalam urusannya. Coba, kalau kamu jadi ustadz itu maksudmu apa sih? Juru dakwah maksudmu apa? Faham tidak makna kamu menjadi seorang alim, seorang ustadz, seorang pewaris Nabi? Apa maksudnya? Maksudnya adalah kamu akan mengemban tugas besar. Di pundakmu adalah umat semuanya. Karena mengemban tugasnya siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu. Jadi umat itu semuanya. Dan harapanmu apa? Dengan mengemban tugas ini disanjung oleh Allah, lalu kamu dimuliakan. Kan begitu? Baik. Bebannya berat umat. Oh, berat. Umat sebanyak ini. Tiba-tiba apa? Beban berat yang ada di pundakmu ini, anggap saja berapa ton, berapa kilo. Oh, berat. Tiba-tiba ada orang datang. Boleh aku bantu? Oh, ahlan wa sahlan. Kan begitu. Senang dong.
Ada lagi, mestinya begitu. Jadi ustadz dengan ustadz sebenarnya saling bantu membantu, saling melengkapi itu. Harus paham makna saling melengkapi. Tapi orang hasud nggak paham, marah. Nggak. Penyet dia nanti nggak bisa berhasil, nggak sukses, nggak sampai tujuan dia. Ya lupa durasinya berapa menit lupa. Berapa masa, berapa menit dia tidak tahu. Supaya tidak. Mulai tadi belum ada tanda. Maksudnya masih sudah selesai atau belum? Belum ada, tidak ada itu. Maksudnya kalau tidak anu harus rutin istiqomah supaya dia bisa kalau baik. Hasud sebetulnya sesama pejuang itu adalah saling melengkapi. Saling melengkapi. Tapi kalau penghasut rugi banget. Bodoh. Makanya siapapun yang merasa ini segera perangi, jangan dituruti. Sehingga ada mungkin seorang ustadz marah dengan ustadz sampai tidak tahu ujungnya. Apa sih bermasalahannya? Sampai ustadz yang dimarahi itu bingung. Bermacam-macam cara ingin berdamai nggak bisa. Apa sih harus saya lakukan? Hasud. Ranking 2. Setelah dosa iblis sombong, dosa kedua dilakukan oleh anak Nabi Adam, hasudnya. Qabil ke Habil. Hasud. Nah ini. Seharusnya ustadz dengan ustadz itu saling melengkapi. Misalnya apa? Ada ustadz di sini bisa melayani jamaah 1000. Sementara di kampung itu sampai 5000. Ada di sana sebelahnya 1000. Alhamdulillah. Kalau saya semuanya kan repot. Mestinya begitu, syukur. Makanya kalau sudah ada menghasut, pasti ada di balik itu yang diinginkan. Bukan Allah lagi. Mungkin dunia. Barangkali setiap jamaah datang tuh membawa amplop kali. Atau membawa pisang. Membawa pepaya, singkong. Mungkin begitu. Jadi itu dinikmati oleh ustadznya. Ya, ini bukan ustadz akhirat, ustadz dunia itu. Jangan mengharap. Kalau pakai peraturan, kalau datang tidak usah bawa apa-apa. Wah ini penyakit. Artinya kalau punya hajat, kalau memberi di lain ada hajat. Bisa jadi begitu, bikin peraturan supaya hati kita terjaga. Jangan pas datang memberi. Kalau pengen beri waktu yang lain lagi, kan masih ada waktu. Jangan pas datang kepadaku lalu beri kepadaku. Akhirnya aku selalu mengharap di saat kamu datang. Nah ini nggak enak jadinya. Beri nanti. Tidak pakai nama pun juga nyampe kepada Allah. Namanya Ahmad diganti nama Ali, ngirim nyampe kepada Allah. Daripada ngurus adanya Ustadz. Nah ini gara-gara jamaah ini bisa rebutan ini. Sampai mungkin kapeling-kapelingan, ini wilayah saya, ngapain lo ke sini? Loh, wilayah-wilayahan ceramah. Ustadz pakai wilayah-wilayahan. Waduh, kacau ini. Ya ada begitu. Kalau sudah hasud itu berlaku sampai dengan saudaranya hasud. Bermusuhan dengan saudara. Oh, hancurlah dia. Kelihatannya di dunia ustadz, anaknya kiai, alim kelihatannya, tapi ternyata dia sudah seperti halnya di dunia kapling-kapling yang mengkafling, ternyata dia sudah pesen neraka juga. Hasud. Hati-hati. Hasud. Ada ustadz, kalau hasud tuh kadang-kadang kemana-mana ngomongin merendahkan. Anggap saja ada ustadz ahli fikih misalnya, ini sering contoh yang dihadirkan, ustadz ahli fikih ini. Di sebelahnya ada ustadz Al-Quran, ustadz tahfidul Quran. Ya lihat, uniknya orang hasud. Ustadz fikih ini setiap ceramai anak-anaknya, Masya Allah, wahai anak-anakku, kamu harus belajar fikih agar ngerti halal haram. Sebab kalau kamu tidak ngerti halal haram, kamu akan melanggar Allah. Awasnya. Maka ilmu yang sangat baik, terbaik adalah fikih untuk menyelamatkan kamu dari yang haram. Nah ya, harus kamu belajar fikih, betul. Untuk kenal kebenaran, fikih. Nasihatnya benar sampai di sini. Ujung-ujung apa?
Apa artinya orang hafal Quran kalau tidak ngerti fikih? Maksudnya kiai sebelah ini. Nasihat tapi ujung-ujung ganyang orang juga, makan orang juga. Ustadz sebelahnya, Ustadz tahfidzul Qurannya, masya Allah. Quran kalamullah. Kalau kamu hafal Al-Quran, wahai anak-anakku semuanya, setiap huruf yang kau ucapkan berapa banyak pahala yang kau dapat setiap hari. Dan berusaha baca Quran dengan tartil yang benar. Jangan sampai baca Quran asal. Man lam yujawidil Qur'ana athimu. Enggak pakai tajwid, enggak benar, dosa. Awas, hati-hati. Nanti nak ya? Betul ya. Apa artinya orang ngerti ilmu fikih, bacaan Qur'annya enggak benar? Wah, ganyang sebelah juga. Ustadz ganyang-ganyangan ini. Hasud. Ini ada, jangan ketiadaan, hati-hati. Biasanya yang dia tidak mempunyai, dia akan seperti itu. Ustadz Quran. Coba kalau ustadznya ustadz sadar, kan ajib. Ustadznya ustadz sadar, makanya kalian jadi ustadz sadar. Ustadz fikihnya datang kepada ustadz Al-Quran. Ya ustadz Al-Quran, ada apa ustadz fikih? Gini ustadz Al-Quran, saya itu mulai dari kecil itu belajar rajin, tapi yang ketinggalan saya kurang serius urusan Al-Quran. Saya menghafal nahwu sorob sampai kemudian saya belajar fikih, belajar ini. Saya nahwu sorob hebat, fikih ini. Tapi Ustadz, Masya Allah, kalau saya suruh jadi imam itu, saya gemeteran. Saya tidak bisa, karena Quran saya jelek. Terus kenapa Ustadz maksudnya? Gini Ustadz, saya kan punya santri banyak. Saya bisa ngajari fikih kepada mereka karena bagian saya fikih. Cuman karena saya tidak tahu Al-Quran. Ustadz tolong, Ustadz bisa ngajari pondok saya Al-Quran? Insya Allah Ustadz akan pahala besar nanti. Santri saya belajar Al-Quran dari Ustadz. Ustadz yang ngomong, ntar dulu Ustadz. Nggak bisa dong Ustadz. Karena saya itu dari kecil ngapal Quran saya itu ngapal Quran terlambat. Sehingga saya hanya bisa Al-Quran sampai sekarang nggak ngerti fikih halal haram, saya kurang ngerti. Maka dari itu Ustadz, saya mau ngajar tempatmu asalkan Ustadz mau ngajar tempat saya. Oh gitu, kirain nggak mau ngancam. Tanya, tukar barter. Ini baru bener ya Ustadz. Saya hanya ngerti Al-Quran, saya Ustadz Al-Quran. Saya hanya hafid, penghafal Quran, cuman saya tidak ngerti ilmu fikih. Ustadz ngajar tempat saya ajar tempat Ustadz. Oke, salam. Wah, gitu Ustadz musuhan, model apa itu? Dan permusuhan manusia nggak akan ada. Sebab hasudnya iblis itu setelah sombong hasud kepada Adam alaihissalam, kepada Sayyidina Adam. Hasud, nggak tahu salahnya Adam tuh apa kok sampai digituin tuh iblis. Makanya orang hasud tuh nggak jelas. Semua permusuhan itu mudah diselesaikan. Kullu adawatin qad turja izalatuha. Semua permusuhan mudah untuk diselesaikan, dihilangkan. Illa adawata man adaka ala hasadin, kecuali orang yang memusuhimu atas dasar dengki tadi, nggak bisa diselesaikan. Ayam berantem sebentar, setelah itu akur ya, makan bareng. Anak kecil berantem sama adik kakaknya, besok makan roti bersama. Tapi ini yang alim itu, yang ustadz ini, kalau hasud, sampai seolah-olah berjanji sampai masuk neraka pun kita bermusuhan. Na'udzubillah, seolah begitu. Hati-hati. Hasud. Makanya, semoga Allah mudahkan kalian dalam berjuang nanti. Mungkin kamu akan punya jamaah besar, punya pondok. Tapi ingat, kamu harus perhatian dengan pondok lain, jamaah yang lain. Jangan merebut. Jangan menghasut. Jangan menghasut. Kalau dipentung, kalau dihasut, jangan berkeming, jangan bereaksi. Maka termasuk yang biasa sampaikan adalah kendala dakwah adalah yang pertama tadi apa? Tawadhu tidak pada tempatnya. Yang kedua adalah jika ada orang nongol dipendung sama orang. Biasanya kalau ada anak-anak dai muda, ustadz muda itu ada yang tua itu marah. Maka kamu jadi orang kebal. Kalau dipentung, tenang saja, nyantai, obat, biar melek saya. Biar saya waspada. Kalau dimarahi sama orang, kamu berdakwah, ada orang marah kepadamu, nggak jelas, nggak usah dendam. Oh, Ustadz hebat kok dendam. Makasih ya Allah. Mungkin dasarnya hasud, mungkin dasarnya cinta, kamu tidak tahu. Sehingga tiba-tiba marah sama kamu ini di sini. Ya Allah, alhamdulillah. Makasih Ustadz. Biar saya koreksi diri. Gitu aja kok pusing.
Itu orang hebat. Marah, ajar, gini aja mari. Kan saya dakwah juga. Ini sudah mulai sombong dia. Dakwah sama dakwah kok marah-marah. Sudah, kamu tidak usah membantah, sudah. Kalau kamu orang hebat, nggak usah. Kalau ada orang marah kepadamu, jadi kamu kalau dipentung sudah tenang saja, sudah. Jangan buat reaksi, jangan balas. Dihasut, jangan membalas. Doain saja, ya Allah. Terima kasih ya Allah, kau kirim orang untuk mengingatkan saya. Dia marah kepadaku, dia memusuhiku, agar aku waspada. Makasih ya Allah, dan berikan petunjuk kepadanya. Selesai. Kemudian di saat kamu sudah mulai besar, awas, jangan mendong orang, jangan hasut pada seseorang. Beri semangat motivasi. Mungkin pondokmu besar, bantu pondok yang lain. Di samping itu harus ada sebab-sebab kita terhindar dari hasud. Sebab-sebab terhindar dari hasud, harus menghindar. Misalnya di antara pondok pesantren ada etika dong, ada adab. Kalau ada orang tidak beradab kepadamu, kamu jangan pusing deh. Tapi kamu jangan tidak beradab kalau bisa, gitu loh. Sebisa mungkin kalau ada orang punya pondok tapi tidak adab kepadamu misalnya, termasuk adab yang luar biasa adalah apa? Jangan mengambil santrinya orang. Makanya di sini tidak bisa nerima dari pondok lain kecuali rekomendasi dari kiainya. Kita tidak rebutan santri. Hati-hati. Kalau ada anak belajar kepadamu, para santri baik di dalam atau luar. Jika ada seorang santri belajar kepadamu dengan cara dia meninggalkan gurunya tanpa adab, maka ketahuilah gilirannya nanti kamu yang akan ditinggalkan tanpa adab. Karena dia tidak beradab. Dan dia tidak akan sampai kepada tujuan. Tapi kalau orang itu diberi rekomendasi, petunjuk dari gurunya, Masya Allah, gurunya memberikan pengarahan, wah ini orang hebat, gurunya juga hebat. Ini rentetan orang-orang ikhlas. Dia mengirimkan anaknya, kirim surat, ya Ustadz, ya Kiai, ini saya ngirim santri saya untuk belajar kepada antum, tolong. Oh ini, Ustadz yang benar, murid yang benar, ini calon orang besar, orang begini nih. Tapi kalau ada anak diam-diam pindah, nggak ngomong, makanya hati-hati. Yang masih punya ikatan dengan gurunya selesaikan, jangan hanya rajin pondok di sini, nggak bisa, nggak dapat apa-apa kan. Nanti Imam Haddad menyebutkan bahwasanya kalau sudah hati guru yang pertama berubah, 1000 guru datang setelahnya tidak akan bisa membenahinya. Kenapa Buya keras tidak menerima santri pindahan kecuali ada rekomendasi dari ustadznya? Demi kebaikan. Karena naudzubillah, kadang hasud itu muncul dari sini. Ada ustadz yang tersinggung, tiba-tiba santrinya pindah. Tapi untuk kamu tidak usah pusing. Kalau santrimu pindah, ya pindah sudah. Tidak usah marah. Santrimu diambil sama ustadz lain, alhamdulillah dikurangi beban saya, gitu saja sudah. Kan ada santri provokasi, tapi ustadz memprovokasi kurang ajar. Misalnya di sebuah pondok begini ada ustadz, kamu pindah saja ke sana, ini kurang ajar ustadz begitu. Misalnya ada di pondok seperti ini, tiba-tiba ada ustadz atau siapa saja yang ngajari untuk pindah, nggak benar. Kita tidak mengajari orang pindah dari pondok ke pondok lain, akan tapi kita mengajari untuk meningkatkan terus. Kalau ada pendidikan lanjutannya, minta izin. Tapi mengajari pindah tidak, karena itu menanamkan hasud, saling benci, saling dengki, akhirnya bermusuhan, naudzubillah. Tapi apapun bentuknya, jika ada ustadz yang tidak baik kepadamu, kamu harus menjadi yang menang. Jangan terpedaya, jangan terpengaruh. Mungkin ustadz ada mencuri muridmu, membisiki muridmu, alhamdulillah, muridku dikurangi, artinya apa? Bebanku kurang, semoga sukses, gitu saja. Nggak usah pusing, nggak usah kurang ajar, ngambil-ngambil muridnya orang. Hatimu sudah rusak, nggak bener. Kita teruskan, kita selesaikan. Maka al-mu'min li'annahu sara aunan lahu, karena teman sesama ustadz itu akan menjadi aunan, penolong lahu bagimu, bagi orang yang sesamanya. Jadi kalau ada ustadz yang sama seperti kamu, dia penolongmu, saling tolong menolong, saling melengkapi. Balladhi wa jinsan yataqawwa bihi, dan dia akan menjadi penguat dalam dirimu yang sama denganmu. Ustadz akan semakin kuat dengan ustadz. Allah, begitu. Seorang pebisnis lihat agar bisa semakin besar bisnisnya apa? Dia gandeng pebisnis yang lain terus. Orang akan semakin kuat dengan jenisnya. Yambahi lil murid ayyuhibba bi batini, semestinya seorang murid mencintai orang tersebut. Kalian murid, ustadz
yang mencari ridho Allah, kalian mestinya yuhibbu, ya mestinya yambahil lil mu'min ayyuhibba, mencintai orang tersebut bibatinihi, dengan hati, mencintai hati. Wa yajtahid bi dhahirihi, kemudian berusaha dengan zahir fi jam'in nasi, untuk mengajak orang ala tariqillahi, di jalan Allah. Pokoknya kita di hatinya mendoakan dia, Ustaz, ya Allah berikan Ustaz itu segala kemudahan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu. Kemudian mengajak orang sebanyak-banyaknya di jalan Allah, istighfar bi taatihi, untuk sibuk dengan taat kepada Allah. Waliyubali, jangan mikir nanti afadaluhu, apakah mereka mengunggulimu. Yang penting kau didik orang biar pinter, orang menjadi baik. Enggak penting apakah dia nanti malah mengunggulimu atau tidak. Dukung ustadz-ustadz yang ada di kiri kananmu untuk berjuang dan maju. Enggak penting apakah setelah itu dia lebih masyhur dari dirimu, enggak penting itu. Kalaupun dia lebih masyhur dari dirimu, manfaatnya lebih besar, kamu punya saham, ngalir pahalanya kepadamu. Wah repot, ayo. Kamu besarkan seorang ustadz muda, ada ustadz muda kamu besarkan, kamu lihat dia potensi besar. Kamu ustadz sudah sepuh misalnya, untuk berkembang lagi sudah kayaknya susah. Kamu dukung ustadz muda tersebut, lihat namamu sembunyi, dia unggul, ketahuilah bahwasanya semua pahala yang mengalir kepadanya ngalir kepadamu, kalau orang faham makna itu. Amfadolahum, apakah kamu bisa mengungguli mereka? Fadolah, seseorang ini mengungguli mereka atau tidak? Nggak penting. Fa inna dzalika rizqun, karena itu semua adalah bagian dari Allah. Ini sukses, pondoknya besar, santrinya besar, ini semua adalah pemberian dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yakhtassu bi rahmatihi may yasha, Allah akan memberikan semua itu adalah sesuai Allah kehendakinya dengan rahmatnya. Ini dimudahkan, ini biasa. Ada ustadz tapi ahli surga, tapi pondoknya di rumah, di kampungnya hanya 7 orang tak santrinya, tapi ikhlas doanya panjang-panjang. Ternyata yang masyhur pun berhasil karena orang tersembunyi ini. Sehingga dikatakan dalam dunia tarbiyah, kam min masyhurin bi barakatil masturi, alangkah banyaknya orang-orang yang masyhur itu sukses karena doanya orang-orang yang tersembunyi. Wa fil qalbi akhlaqun katsiratun madmumatun, awas, di hati itu ada penyakit-penyakit hati, kekotoran akhlak yang banyak sekali. Lam nadhkurha khirsan alal ijazi, sengaja tidak aku sebutkan, tidak kami sebutkan, kata Imam Haddad. Karena khirsan alal ijazi, karena aku menghendaki ringkas, ini ringkas saja. Wa qad nabbahna, akan tapi telah aku ingatkan, ala ummahatika, kepada induk-induknya penyakit tadi yang paling besar, intinya tadi hasad dan yang lainnya. Wa ummul jami'u, kemudian setelah itu lihat dari penyakit-penyakit yang disebutkan tadi. Ini insyaallah kita sambung pada pertemuan yang lalu masalah hubbud dunya, atau kita lanjutkan sedikit 1 menit 2 menit. Wa ummul jami', dan semua itu adalah sumbernya penyakit itu, asluha wa maghrisuha, tumbuhnya adalah di mana? Hubbud dunya, cinta dunia. Fa hubbuha, dan mencintai dunia itu ra'su kulli khati'atin, sumber segala kesalahan adalah cinta dunia. Kama warada, seperti datang. Warad di sini tidak harus dari hadis, sebab itu hadis tidak sahih, tapi maknanya benar. Jangan katakan itu sebagai hadis sahih, tidak. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, itu bukan hadis, tapi maksudnya benar. Kalau orang sudah dikuasai hubbud dunya, cinta dunia, sudah segala kesalahan akan mudah dilakukan. Bisnisnya enggak penting halal haram, yang penting dapat dunia. Baik. Wa idza salimal qalbu minhu, kalau sudah hati itu selamat daripada cinta dunia, qad salah, maka dia menjadi baik hatinya. Wasafa, bersih, wa tanawwar, menyala, wa taba, menjadi baik, wa ta'ahhala. Setelah itu hati yang bersih daripada hubbud dunia dan anak-anaknya tadi, penyakit-penyakit hati, maka ta'ahala, menjadi pantas hati tersebut liwaridatil anwari, untuk mendapatkan cahaya-cahaya dari Allah, cahaya iman, cahaya taqwa, cahaya hubbul khair, cinta Nabi dan sebagainya, benci kemaksiatan, itu nur semuanya. Tiba-tiba benci maksiat, rindu kebaikan. Wasaluha, dan layak untuk lil munkasyafatil asrari, untuk bil asrari, untuk dibukakan, disingkap tabir oleh Allah, untuk melihat rahasia-rahasia Allah. Rahasia itu kurang lebih dengan makna sebelumnya. Rahasia di kalangan kelas tingkat tinggi itu jangan diangkat kasyaf, bisa melihat Amerika. Sekarang pakai zoom bisa kok, pusing itu. Bukan itu. Ini kelas-kelas rendah itu orang kasyaf. Sekarang pakai kasyaf-kasyafan, telepon beres, WA, video call. Mukasyafat asrar ini adalah Allah buka tabir
sehingga dia bisa melihat al-haq, seperti doa Nabi, Allahumma arinal haqqa haqqa wa arinal batil, itu kasyaf yang sesungguhnya. Ngerti kebatilan, dia menghindari. Bukan kasyaf mukasyafat. Saya pengen melihat orang ini dosa ndak. Sedih. Orang tuh pengen dijauhkan dari aibnya orang kok. Coba kalau kita dibuka aibnya orang, nangis kita bingung, dia pezina, dia pemabuk, dia stres. Tapi di saat ditutup oleh Allah, maka mukasyafat bil asrar ini adalah Allah bukakan sir-sir. Hijab dibuka oleh Allah sehingga lihat. Tidak melihat apapun kecuali ingat Allah. Itu kan maqam musyahadah. Ma nadartu fi syai'in la ra'aitullah fi. Tidak melihat sesuatu kecuali ingat Allah. Allah. Itu namanya mukasyafah yang sesungguhnya. Bukan kasyaf ini. Bukan kasyaf. Kasyaf memang termasuk badil karamat. Tapi itu rendah. Para ulama yang diuji dengan kasyaf itu nangis, ya Allah tutup kasyaf saya. Stres, sedih saya. Kasyaf. Tetapi lihat orang berzina, dia ngerti. Ini sementara kan Nabi mengajarkan tutup. Bahkan doa-doanya para wali yang tingkat tinggi, ya Allah tutuplah aib saudaraku dari mataku. Minta kasyaf. Ini model apa? Memang enak kasyaf tahu? Enak. Paling enak kita menduga dia baik semua khusnudzon. Biarpun dia mau jahat sama kita tidak tahu. Enak. Coba kalau semua dianggap jahat, stres. Jangan. Sampai dikirim buah apel pun dicium, jangannya kasih minyak ada sihirnya. Baca, hati-hati ya. Ini saja insya Allah. Semoga Allah menjaga hati kita. Menyampaikan kita makom tinggi, makom ahli mahabbah kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hasud, menjauhkan dari hasud dan dengki, menjauhkan kita daripada hubbud dunya dan diganti dengan hubbul akhirat. Dan semoga Allah memudahkan urusan dunia kita. Allah menjadikan dunia di tangan kita dan tidak menjadikan dunia di hati kita. Semoga Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Allah berikan pada kita ilmu yang manfaat, panjang umur, sehat, afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah.